Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersolawat, kita bersyukur juga bersolawat, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, yaitu tentang keajaiban hati, ya, atau keistimewaan hati, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, karena segala sesuatunya harus dimulai dengan bacaan Bismillah. Ya, ini kita akan membahas tentang kemuliaan dan keutamaan hati yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Jadi kemuliaan dan keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain itu karena kesiapannya untuk bermakrifat billah, di mana makrifat Allah di dunia adalah keindahan dan kesempurnaannya hidup sampai nanti di akhirat yang berupa persiapan yang menjadi bekalnya nanti di akhirat. Dan ketahuilah bahwa manusia itu siap bermakrifat atau siap makrifat atau mengetahui Allah dengan hatinya, ya, siap mengetahui Allah itu dengan hatinya, bukan dari anggota tubuh yang lain, ya. Hatilah yang mengetahui Allah itu sendiri. Barang siapa yang tidak mengenal hatinya, tidak mencintainya, tidak memeliharanya, maka tidaklah dapat mengetahui kekayaan hatinya yang di dalamnya terdapat alam malakut, ini alam yang sangat luar biasa di dalam hati kita. Jadi semua alam-alam itu, ya, itu semua adanya di hati kita masing-masing, ya, tidak di luaran sana. Dan orang-orang yang demikian inilah termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Sementara kebanyakan orang mengartikan secara umum tentang hati ini, yakni hati berupa organ tubuh terbentuk dari daging seperti buah sanubari yang letaknya di sebelah kiri rongga dada, ya, di sebelah kiri rongga dada, jelasnya seperti itu. Hati itu berupa daging khusus yang di dalamnya terdapat lubang, dan di dalam lubang itu ada darah hitam. Itulah yang menjadi sumber daripada roh manusia atau arwah atau ruh, ya. Kemudian hati ini dapat pula diartikan secara lebih halus, yaitu yang berkaitan dengan robbaniyah. Robbaniyah itu atau juga disebut dengan Tuhan atau ketuhanan. Ruhaniyah atau kerohanian. Hati dalam arti yang lebih halus inilah yang disebut dengan hakikat manusia. Ini hakikatnya manusia ini berasa di dalam hati kita masing-masing. Hati inilah yang mengenal manusia, yang diajak bicara, nantinya yang disiksa, juga yang dicela, juga yang dituntut. Inilah yang disebut dengan manusia, yaitu yang berada di dalam hati kita masing-masing. Sedangkan roh atau nyawa itu juga mengandung dua pengertian. Ada yang mengartikan sebagai tubuh halus, ini roh atau nyawa, ya. Sumbernya adalah
lubang dari jasmani. Ya, sumbernya adalah lubang dari hati jasmani. Lalu tersebar dengan perantara urat-urat dan merasuk atau merusak kebaikan badan lainnya. Ini istilahnya merasuknya roh ke dalam tubuh manusia ini. Ini biasa disebut dengan bahasanya mukhitun, yaitu melimputi. Allah melimputi itu. Perjalanan roh pada sekujur badan ini menimbulkan banjir-banjirnya cahaya, kehidupan, dan perasaan, penglihatan, pendengaran, dan penciuman pada seluruh anggota tubuh. Nyerupai cahaya dari lampu yang diputar dari sudut-sudut rumah. Sesungguhnya cahaya itu tidak sampai ke suatu bagian rumah, melainkan hanya biasnya saja ini. Adapun ruh dalam pengertian lebih halus adalah seperti difirmankan oleh Allah. Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Kalau tidak salah ini di Al-Quran ini ada Al-Isra ayat berapa lupa aku ya. Uliruhu min amri Rabbi itu Al-Isra ayat yang keberapa saya kurang paham. Roh adalah urusan yang menakjubkan, Robbani karena ketuhanan, yang tidak mungkin akal manusia ini dapat memahami hakikat daripada ruh itu sendiri karena hanya urusan Tuhanku. Kalau ingin mengerti tentang ruh itu harus bermakrifat billah, harus bertauhid, bermakrifat billah, berhakikat kepada Allah. Barulah bisa mengerti tentang urusan ruh itu. Karena pada dasarnya manusia ya tidak akan dapat memahami hakikat daripada ruh itu kalau manusia. Ini diteruskan tentang nafsu, itu juga mengandung banyak pengertian. Ada yang mengartikan bahwa nafsu itu adalah sesuatu yang dapat menghimpun kekuatan, marah, syahwat pada manusia. Makna ini biasa digunakan oleh ahli tasawuf. Sebab mereka menganggap nafsu adalah pokok dari sifat-sifat tercela manusia. Nafsu ini yang menjadi pokok sifat-sifat tercela manusia. Karena sesungguhnya nafsu ini mengajak kepada pekerjaan yang tidak baik atau mengajak kepada kemaksiatan kalau tidak dibelenggu. Di sisi lain, nafsu diartikan sebagai diri manusia dan zatnya, namun disifati bermacam-macam sesuai dengan keadaan. Jika nafsu itu tenang di bawah perintah, disebut nafsu mutmainnah. Karena nafsu mutmainnah ini tidak bisa diajak untuk kemaksiatan karena cenderung untuk berbuat baik. Makanya nanti yang sampai ke akhirat, sampai ke surga itu hanya mutmainnah, yang lainnya itu ditinggalkan. Jika nafsu itu mendorong munculnya nafsu syahwat, maka disebut nafsu lawamah atau orang Jawa dengan menyebutnya nafsu aluwamah, lawamah atau aluwamah ya. Karena nafsu aluwamah atau lawamah ini nafsu amarah ini cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Jika nafsu itu tunduk pada syahwat dan dorongan-dorongan setan, maka disebut nafsu amarah. Karena nafsu alwamah terus nafsu amarah ini masih sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat tidak baik ya. Lalu ini tentang akal. Akal juga dapat diartikan menjadi dua pengertian maksudnya. Secara umum, akal mengandung makna ilmu. Akal ini mengandung makna ilmu, pengetahuan.
tentang hakikat suatu masalah. Akal ini adalah ibarat dari sifat ilmu yang tepatnya di dalam hati. Namun ada pengertian lain dari akal itu, yaitu sesuatu yang mengetahui ilmu-ilmu atau hati yang halus tersebut. Itulah tentang keajaiban hati. Karena itu kita harus pahami juga, kita harus memelihara, kita pahami hati kita masing-masing supaya kita bisa bermakrifat billah ya, atau bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira untuk bahasan keajaiban hati sekian. Saya akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.